Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Morning. How are you today? Fine. I'm fine, nice, very well. So for today, we're going to learn about caption. But before I explain to you about the material right now, please, jadi sebelum saya jelasin tentang materi ini, alangkah baiknya dulu kalau misalkan kita memulai sesuatu dengan doa. Jadi berdoa. Oke, selesai. Materi kita hari ini itu adalah tentang caption. I think you know about caption karena caption is very familiar in your ear, in your see. Jadi saya yakin caption itu adalah materi yang paling bukan materi, saya sesuatu hal yang sering kalian dengar, bahkan nggak dengar pun, bahkan kalian juga sering membaca dan menulis, bahkan kan menulis juga di sosial media. Pasti kalian punya sosial media kan? Sosial media misalkan kayak Facebook, Instagram. Nah, itu sangat familiar dengan caption. Jadi kita nggak hanya membaca, tapi kita juga menulis caption gitu. Terserah kita ya, teman sosial media kita, terserah kita membuat caption dalam bentuk apapun yang menjelaskan tentang suatu gambar. Nah, tujuan dari belajar materi ini itu adalah untuk kita supaya bisa lebih mengetahui bagaimana sih caranya untuk memberikan informasi kepada orang lain melalui gambar yang ingin kita share di Instagram atau mungkin bagaimana kita memahami maksud dari seseorang yang ingin memberitahukan maksud dari gambar yang dia share melalui caption yang dia buat seperti itu. Nah, jadi di sini Miss ada video yang menjelaskan tentang materi caption. Nah, mari kita lihat bareng-bareng ya.
tadi kan kalian udah ngeliat video tadi kan sekilas bayangan tentang materi caption kita hari ini. Nah, jadi I have question for you. Apa yang bisa kalian pahami dari materi yang saya tampilkan dari video tadi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya maksudnya apa yang kalian bisa kalian pahami? Mungkin kalian bisa share saya, Miss, saya pahamnya ternyata caption tuh begini ya, gitu setelah saya nonton video. Ada? Masih mungkin? Kayak quotes gitu ya. Ya, bisa dibilang kayak quotes juga. Lainnya? Lihat aja. Masih ada? Selebihnya misalnya kebingungan gitu kan membuat caption apa ketika kita berbagi informasi di sosial media. Iya. Mungkin dengan mempelajari ini kita bisa tahu peraturan cara buat caption itu gimana. Yang kadang caption itu kan nggak harus lebay, nggak harus berlebihan gitu. Dengan cara belajar itu bisa. Iya, betul. Betul yang kata Masih Tara tadi, betul. Kata yang saya lihat juga betul. Nah, caption itu dia nggak hanya di sosial media, tapi ada juga dari forum-forum formal, misalkan kayak di surat kabar atau misalkan dalam berita. Nah, itu banyak sekali kita temukan caption. Di surat kabar lagi lebih banyak lagi kita temukan. Nah, jadi hari ini saya akan jelasin materi tentang caption dimulai dari definition. What is the definition about caption? Nah, di sini dibilang caption itu adalah is a brief description in the form of text which is generally found under picture, photo, table, graph, and chart that is used to describe an object. Nah, jadi bisa dibilang, jadi bisa dikesimpulkan itu bahwa caption itu adalah teks singkat, ya, teks singkat berupa keterangan yang umumnya itu ditemukan di bawah sebuah gambar, terus lagi foto, table, grafik, dan bagian-bagian lainnya. Nah, kalau bisa disingkat itu adalah, kalau misalnya saya bisa buat dalam bentuk singkatnya, caption itu adalah sebuah kalimat atau sebuah ilustrasi yang sangat singkat yang dibuat di bawah gambar, ya kan, yang untuk menjelaskan, yang untuk memberikan informasi kepada pembaca dan untuk menjelaskan maksud dari gambar itu tuh apa gitu, apa yang mau disampaikan oleh si penulis ini gitu, yang dia maksud itu apa. Nah, itu definition dari caption. Selanjutnya kita akan membahas tentang selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari caption. Nah, ada 6 jenis dari caption. Yang pertama itu adalah identification bar, yang kedua outline, yang ketiga summary, yang keempat itu expanded, yang kelima itu group identification, dan terakhir adalah quote. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang identification bar. Identification bar itu adalah this type of caption only mention who is in the message. Nah, maksudnya itu dia di dalam kalau bisa kita contoh di sini, kita lihat bahwa itu maksudnya adalah hanya menyebutkan siapa yang ada di gambar. Nah, kalau misalkan kita lihat contoh di sini kan artis Bollywood ya, namanya itu Aishwarya Rai Bachchan ya, Bachchan. Nah, itu dia maksudnya di sini, maksud caption di dalam sini adalah artis Bollywood Aishwarya Rai Bachchan dia berpose di depan Taj Mahal. Berarti dia hanya menjelaskan satu orang yang ada di foto tersebut dia sedang ngapain kayak gitu. Selanjutnya untuk yang definite untuk yang kedua adalah catchline. Catchline itu adalah menyebutkan, itu bisa dibilang this type of caption mention who is strong and what it does. Maksudnya menyebutkan siapa yang ada di gambar dan apa yang dia lakukan. Nah, di sini jelas captionnya ya, dia apa yang dia lakukan bisa kalian lihat sendiri. Nah, selanjutnya
adalah summary. Summary itu bisa dibilang contain a complete description of who was drowned, what was done, when it happened, where it happened, why it was done. Nah, biasanya itu dia berisi penjelasan lengkap tentang siapa, apa yang dilakukan, kapan kejadian, di mana tempatnya, dan kenapa hal terjadi. Biasanya dia lebih melibatkan pertanyaan 5W tambah 1H. Biasanya dia lebih seperti itu. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Oke, types of number 4 ya, untuk jenis-jenisnya nomor 4. Kalau yang keempat ini dia biasa lebih komplit ya. Yang keempat ini biasanya lebih komplit dari yang summary gitu. Yaitu a more complete form of summary. This type of caption also include how it happened and the cause. Nah, biasanya itu dia bentuknya lebih lengkap dari summary, memuat bagaimana kejadian dan kutipannya. Pokoknya dia lengkap lah gitu, dia jelasin pokoknya lengkap gitu. Nah, oke, selanjutnya untuk yang kelima, jenis-jenis yang kelima. Untuk jenis yang kelima itu adalah group identification. Nah, seperti sama kayak identification bar, cuma bedanya kan kalau identification bar itu kan cuma satu orang ya. Kalau ini tuh more than one, berarti dia lebih dari satu orang. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang terakhir itu paling apa ya? Yang sangat familiar itu adalah jenis yang terakhir itu coach. Nah, misalkan seperti ini, itu contain quote is contain quote from the word of someone related to the picture. Nah, biasanya itu berisi kutipan perkataan seseorang yang berhubungan dengan gambar. Bisa kita dibilang sini, ini adalah Albert Einstein. Jadi diambil beberapa kutipan yang sering dia ucapkan, yaitu what is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Ya kan? Jadi ada foto dia, dimasukkan beberapa quotes yang dia sering dia ucapkan ke dalam sini. Nah, itu. Dan itu biasanya sering banget orang buat caption itu dalam bentuk quotes. Itu paling sering, bahkan di sosial media, di Instagram, dimanapun pasti banyak orang yang buat dalam bentuk quotes, ya kan. Nah, selanjutnya oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik of caption. Oke, karakteristik of caption itu ada 3. Yang pertama itu adalah could be found above, below, or beside a picture of photo. Jadi biasanya itu dia ditemukan di bawah, bisa juga di atas, di samping, bahkan juga ada yang tadi seperti quotes tadi dia di dalam foto kan. Nah, biasanya dia ditemukan seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah giving information about what is the picture of photo. Jadi dia memberikan informasi apa maksud dari gambar tersebut gitu. Nah, yang terakhir itu adalah majority of caption text are short. Biasanya itu caption itu dia bentuknya sangat pendek, dia tidak terlalu panjang, dia pendek biasanya caption seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya punya beberapa contoh caption. Ada deh in social media. Siapa tahu ini siapa artisnya? Selena Gomez. Yes, Selena Gomez. Soalnya saya yang nge-like. Oh iya. Yang Master Ramadhani ya. Ya, iya. Nah, jadi kalau bisa kita bilang contoh caption lain di sosial media, misalkan seperti contoh Selena Gomez buat Makeshift Studio, so I can work from home. Apa artinya? Buat studio di rumah, jadi saya bisa bekerja dari rumah. Soalnya lagi corona. Bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi dia membuat caption kayak aktivitas yang dia lakukan ya, bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya next. Nah, misalkan ini lagi ada caption untuk education. Ada juga beberapa orang yang membuat caption dalam bentuk pendidikan, mungkin untuk memotivasi seseorang. Nah, bisa contohnya misalkan don't stop when you're tired, stop when you're down. Jadi jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhenti ketika kamu selesai melakukannya gitu. Itu tuh seperti memotivasi. Banyak juga quotes yang berfungsi untuk memotivasi seseorang melalui kalimat-kalimat yang dia tulis seperti itu. Jadi banyak banget fungsi-fungsi dari caption yang bisa kita pelajari. Habis. Oke,
Oke. Selanjutnya di sini saya bakal jelasin bagaimana sih kita cara menulis caption. Ketika kita mau baca caption, pasti kita harus tahu dulu bagaimana cara menulis caption gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah supply specific information. Jadi berikan informasi yang spesifik. Biasa kita menggunakan 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? 5W itu what, why, where, who, 1H how. Oh, benar. Tepuk tangan untuk kita semua, betul ya. Jadi harus berikan dia informasi yang spesifik gitu dengan menggunakan 5W tambah 1H. Terus yang kedua adalah use present tense on the first sentence. Jadi berikan kalimat present tense di awal kalimat gitu. Nah, terus yang ketiga adalah caption are written in the complete sentence. Jadi keterangan tertulis dalam kalimat. Jadi ketika kita memberikan gambar, terus kita membuatkan caption di bawah, dia kalimatnya tuh harus lengkap gitu, maksudnya apa gitu kan. Nah, terus yang keempat, clearly identify the people and location in the photo. Jadi identifikasi dengan jelas orang dan lokasi di foto gitu. Nah, yang kelima, identify the person from left to right. Jadi identifikasi orang dari kiri dan kanan. Lihat dari kiri dan kanan bagaimana. Nah, selanjutnya, how to write caption text. Bagaimana menulis caption text. Yang pertama, observasi dulu. Pertama, observe the picture or video you will give the caption. Jadi pertama itu adalah amati gambarnya atau video yang akan diberi judulnya. Jadi ketika kita diberikan gambar, kita suruh memberikan caption. Kita amati dulu, ini gambar apa, sisi kiri dan kanan, gitu, seperti itu. Terus yang kedua adalah find out the message that will be sent from the picture before you write caption. Jadi pertama cari tahu pesan apa yang akan dikirim atau dari gambar sebelum menulis teks. Jadi kita harus temukan dulu nih pesan apa nih yang maksud dari gambar itu, apa pesannya yang bisa kita tulis gitu. Terus yang ketiga adalah write sentence of praise under the picture. Jadi maksudnya tuliskan kalimat atau frasa di bawah gambar, di atas, di samping atau di dalamnya, terserah. Yang penting yang nyaman untuk kalian menulis caption kan, seperti itu. Nah, jadi kan tadi saya udah nampilin video nih, saya juga udah jelasin materi tentang caption. Apakah kalian paham dengan apa penjelasan tentang caption? Karena caption itu kan sangat familiar ya, dan bahkan kita juga pasti menulis, bahkan kita juga membaca sebuah caption. Nah, jadi saya di sini ada dua gambar di sini. Karena saya tadi udah jelasin materi tentang caption, jadi saya mau kalian menulis tentang caption sesuai dengan gambar yang akan saya berikan ini. Terserah kalian mau buatnya dalam bentuk quotes atau mau dalam bentuk apa, terserah kalian. Oke, I have maybe 4 minutes ya, cukup ya untuk kalian menulis. Coba masih bacakan apa yang masih tulis. Coba bacakan. Study never make you regret. Coba tambahkan. Your tired will be successful. Maksudnya di sini, kenapa saya pilih caption ini? Karena kan orangnya kan lagi ini belajar gitu kan. Dengan belajar kan kita nggak akan pernah menyesal dengan apa yang kita dapatkan suatu hari nanti. Yang kita dapatkan itu ya kesuksesan, begitu menurut saya. Jadi itu yang menurut Masih yang menceritakan tentang caption ini, yang Masih ini terus. Oke. Deskripsi dari gambar.
situ what you see that you know. Artinya apa maksudnya? Apa Maksudnya maksudnya? kan dia lagi lihat-lihat kan buku. Jadi kan apa yang dia lihat pasti itu yang dipelajari. Jadi ilmu itu bisa didapat dari buku, bisa dibilang kayak jendela ilmunya buku gitu. Karena ini kan nggak ada dikasih tahu, nggak ada objeknya itu buku, dia yang bebas apa yang dia lihat. Karena dia nggak nampain kali bukunya. Betul Esa, terima kasih. Betul. Jadi dari semua caption yang kalian tulis ini benar sesuai dengan objeknya. Ini bisa dibilang captionnya itu tentang quote ya, dengan jenis-jenis yang keenam ya. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Saya rasa caption ini nggak terlalu susah untuk dipelajari karena dia tuh pasti setiap hari kita bakal jumpa, setiap hari kita baca, setiap hari kita tulis, bahkan gitu kan di sosial media kita, bahkan kita ya pokoknya setiap hari lah gitu. Jadi sekian sudah dari penjelasan saya kali ini. Saya harap apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami. Saya harap apa yang saya jelaskan bisa menjadi pembelajaran buat kalian, manfaat buat kalian. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time tuh.